Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pinggiran kota, hidup seorang dukun sakti bernama Mbah Gito. Ia terkenal sebagai seorang dukun yang memiliki ilmu tinggi dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir roh jahat, dan memberi petunjuk bagi mereka yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang membuat Mbah Gito berbeda dari dukun-dukun lainnya. Ia memiliki hubungan khusus dengan penunggu alam, makhluk halus yang dipercaya menjaga hutan dan gunung di sekitar desa itu. Desa itu terletak di kaki sebuah gunung yang konon menjadi tempat tinggal seorang penunggu sakti. Masyarakat percaya bahwa di balik pepohonan lebat dan aliran sungai yang deras, terdapat makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam. Makhluk itu dikenal sebagai sang penunggu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa menurunkan musibah atau memberi berkah, tergantung pada bagaimana manusia menghormatinya. Setiap bulan, warga desa yang masih memegang teguh tradisi akan datang ke gunung untuk memberikan sesaji berupa makanan, bunga, dan dupa sebagai bentuk penghormatan kepada sang penunggu. Namun, Mbah Gito yang telah dikenal sebagai dukun sakti memiliki cara tersendiri dalam berhubungan dengan sang penunggu. Ia tidak hanya memberikan sesaji biasa seperti yang dilakukan orang desa. Mbah Gito bahkan mengaku bisa berkomunikasi langsung dengan sang penunggu dan memintanya untuk menolong orang-orang yang sakit atau terdesak. Pada suatu malam, setelah matahari terbenam dan langit mulai dipenuhi bintang, Mbah Gito duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana. Sesekali ia memandangi gunung yang tampak menakutkan di kejauhan. Meskipun sudah puluhan tahun tinggal di desa itu, Mbah Gito selalu merasa ada yang aneh setiap kali ia mendekati gunung itu. Suasana hening dan berat seolah mengingatkannya pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Malam itu, Mbah Gito memutuskan untuk pergi ke gunung, membawa sesaji khusus yang sudah ia persiapkan. Ia tahu betul bahwa sang penunggu tidak suka jika sesaji yang diberikan tidak sesuai dengan kehendaknya. Tahun lalu, Mbah Gito pernah membuat kesalahan besar saat ia lupa membawa bahan yang diminta oleh sang penunggu, dan akibatnya, beberapa warga desa terkena musibah. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Mbah Gito memastikan kali ini ia tidak akan melewatkan apapun. Perjalanan ke gunung itu memakan waktu beberapa jam, karena jalanan yang terjal dan gelap. Namun, Mbah Gito tidak merasa takut, meskipun suara hutan yang sunyi dan gemerisik angin membuat suasana semakin mencekam. Ia sudah sering berjalan di jalan ini, tetapi malam itu, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan tidak enak mulai menggerayangi hatinya. Sesampainya di tempat persembahan, Mbah Gito menyalakan dupa dan menyusun sesaji di atas batu besar. Ia mengucapkan doa dengan suara pelan, berusaha mengundang sang penunggu agar datang dan menerima sesaji yang telah ia siapkan. Namun, malam itu tidak ada jawaban. Biasanya, setiap kali Mbah Gito melakukan ritual ini, ia akan merasakan getaran energi yang kuat, tanda bahwa sang penunggu datang mendekat. Tapi kali ini, semuanya sunyi. Hanya suara angin yang berhembus pelan. Mbah Gito merasa gelisah. Ia berdoa lebih keras, mencoba memanggil sang penunggu dengan lebih tulus. Sang penunggu, aku datang membawa sesaji untukmu. Terimalah sebagai tanda penghormatan dan harapanku agar engkau memberkati desa ini. Namun, meskipun ia memohon dengan sepenuh hati, tidak ada tanda-tanda bahwa sang penunggu akan datang. Waktu berlalu, dan suasana semakin mencekam. Mbah Gito merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dirinya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Sang penunggu yang selama ini ia anggap dekat, kini tampak menjauh darinya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah. Angin yang semula tenang tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan dan membuat dedaunan berputar-putar. Langit yang semula cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mendung. Mbah Gito merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, namun ia tidak bisa melihat apapun.
kemudian, suara berat yang menggelegar terdengar di udara. "Kenapa kau datang tanpa membawa sesaji yang seharusnya, dukun?" Suara itu bergema di seluruh tempat, membuat Mbah Gito terdiam ketakutan. Mbah Gito terkejut dan langsung menundukkan kepala. "Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan salah, Sang Penunggu. Aku sudah membawa semua yang diminta, namun aku tidak tahu jika ada yang kurang." Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengerikan. "Kau melupakan yang paling penting, dukun. Sesaji yang kau bawa tidak cukup. Kau akan menanggung akibatnya, dukun yang sombong." Tiba-tiba, bumi di bawah Mbah Gito bergetar hebat, dan dalam sekejap, tanah di sekelilingnya terbuka. Sesosok makhluk besar dengan mata merah menyala muncul di hadapannya, menatapnya dengan marah. Mbah Gito hampir tidak bisa bergerak, merasakan energi gelap yang begitu kuat dari makhluk itu. "Sang Penunggu, maafkan aku," kata Mbah Gito dengan terbata-bata, namun suara itu hanya tertawa penuh kebencian. "Sesaji yang kau bawa tidak cukup. Sekarang, aku akan mengamuk. Akibat dari pelanggaranmu akan dirasakan oleh seluruh desa." Dengan kekuatan luar biasa, Sang Penunggu menghentakkan kakinya, dan dalam sekejap, seluruh gunung bergetar. Angin kencang melanda desa, dan kilat menyambar ke seluruh penjuru langit. Mbah Gito merasa dirinya semakin lemah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sang Penunggu telah marah. Saat Sang Penunggu mengamuk, kekuatan alam menjadi tak terkendali. Mbah Gito, meskipun dikenal sebagai seorang dukun sakti, merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dia pernah berhadapan dengan banyak roh jahat, namun kali ini ia merasa terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa ia atasi. Angin kencang berputar-putar, dan tanah di sekitarnya berguncang hebat. Seolah-olah alam semesta sendiri menentangnya. Sang Penunggu, makhluk raksasa dengan mata merah menyala, berdiri di hadapannya. Mbah Gito, meskipun seorang dukun, merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ini bukan hanya soal sesaji yang terlupa, ini lebih besar dari itu. Sang Penunggu marah, sangat marah. "Ini adalah akibat dari ketidakhormatanmu, dukun." Suara makhluk itu bergema, menggetarkan setiap sudut gunung dan desa yang terletak jauh di bawah sana. "Kau datang dengan kesombonganmu, dan kini aku akan menuntut balas." Sang Penunggu mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, seluruh gunung mulai bergetar hebat. Batu-batu besar jatuh dari tebing, dan pohon-pohon besar yang telah tumbuh ratusan tahun tercabut dengan mudah. Angin bertiup sangat kencang, memporak-porandakan segala yang ada di sekitarnya. Mbah Gito merasakan kekuatan luar biasa itu, seakan-akan seluruh alam semesta sedang berusaha menghancurkannya. "Apa yang harus aku lakukan, Sang Penunggu?" "Aku tidak bermaksud mengingkari janji," Mbah Gito memohon, suaranya hampir tertutup oleh angin yang berteriak. "Maafkan aku jika aku melupakan satu hal, aku berjanji untuk memperbaikinya. Tolong hentikan amukan ini." Namun, Sang Penunggu hanya tertawa dengan suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Sudah terlambat, dukun. Kamu telah menghina kami dengan kesalahanmu. Desa ini akan merasakan akibatnya. Mereka akan tahu apa yang terjadi jika mereka tidak menghormati kami." Mbah Gito merasa putus asa. Ia tahu bahwa kekuatannya tidak ada artinya dibandingkan dengan Sang Penunggu. Ia hanya bisa berdiri di sana, terbata-bata, berusaha mencari cara untuk meredakan kemarahan makhluk itu. Tiba-tiba, Sang Penunggu mengangkat kedua tangannya, dan seketika itu juga, langit di atasnya menjadi gelap, seolah-olah matahari menghilang. Seluruh desa yang terletak di kaki gunung mulai merasakan dampak dari amukan tersebut. Angin kencang mulai menerjang, dan hujan deras turun dengan derasnya. Kilat menyambar, mengguncang rumah-rumah warga desa yang sederhana.
Semua orang merasa ketakutan, dan mereka segera berlari keluar dari rumah mereka, mencoba mencari tempat yang lebih aman. Di tengah kekacauan itu, Mbah Gito merasakan beban yang luar biasa. Ia tahu bahwa amukan ini tidak hanya akan merusak dirinya, tetapi juga seluruh desa yang ia cintai. Sang penunggu, tolong berhentilah. Ini salahku, aku yang tidak menghormati janji. Aku akan memberikan sesaji yang lebih baik, akan melakukan apapun yang kau inginkan. Hentikan penderitaan ini. Namun, sang penunggu tidak mendengarkan permohonannya. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia melepaskan kekuatan besar yang membuat seluruh desa berguncang. Tanah di bawah kaki Mbah Gito terasa retak, dan di kejauhan, suara bangunan yang hancur terdengar jelas. Dalam sekejap, warga desa yang sedang berlarian merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Beberapa rumah sudah mulai roboh, dan api mulai menjilat beberapa bangunan di tengah angin kencang. Semua orang yang berlarian di jalanan hanya bisa merasa panik dan takut. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri. Mbah Gito merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari tindakannya yang ceroboh. Sang penunggu yang selama ini ia hormati kini membalas dengan amukan yang dahsyat. Semua yang ia bangun di desa ini, semua orang yang ia bantu, kini terancam oleh kesalahan kecilnya. Tidak ada cara untuk mengembalikan semuanya. Ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan warga desa, atau bagaimana ia bisa meredakan amukan ini. Mbah Gito berlutut di tanah yang bergetar, matanya terpejam, merasakan beratnya kegagalan yang baru saja terjadi. Sang penunggu, ia berbisik dengan suara serak, "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud melupakan janji. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan semua ini. Tolong beri kami kesempatan." Tapi saat itu, suara mengerikan sang penunggu kembali terdengar, semakin keras dan menggetarkan. "Kau mengingkari sesaji, dukun. Sekarang, kau dan seluruh desa akan merasakan akibatnya. Tidak ada yang bisa selamat dari kekuatan kami yang terhina." Dengan marah, sang penunggu mengayunkan tangannya, dan dalam sekejap, tanah di sekitar Mbah Gito terbuka lebar, menelan seluruh area sekitar dan membuat gunung itu semakin mengguncang. Getaran yang terjadi menyebabkan beberapa rumah di desa semakin rusak dan bahkan hancur, sementara angin bertambah kencang, membawa puing-puing dan serpihan bangunan yang berterbangan di udara. Namun, saat semuanya terasa hampir tak terkendalikan, Mbah Gito yang masih berlutut tiba-tiba merasa sebuah kekuatan lain dalam dirinya. Ia tahu bahwa untuk menghentikan amukan ini, ia harus lebih dari sekadar permintaan maaf. Ia harus mengambil langkah berani dan membuktikan bahwa ia masih layak untuk dihormati oleh sang penunggu. Mbah Gito berlutut di tengah kekacauan, dengan angin yang menderu dan tanah yang berguncang di sekelilingnya. Dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan penyesalan. Sesuatu dalam dirinya terasa sangat kosong, seolah ia tidak bisa lagi meraih kesempatannya untuk menebus kesalahan besar ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan amukan sang penunggu adalah dengan menunjukkan penyesalan yang tulus dan mengambil tindakan yang lebih besar dari sekadar permintaan maaf. Ketika angin semakin kencang dan suara petir semakin menggelegar, Mbah Gito memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat berani. Sang penunggu, ia berkata dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun gemuruh angin hampir menenggelamkan suaranya. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Namun, aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan desa ini. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memperbaiki semuanya." Mbah Gito berdiri dengan tegap, meskipun bumi masih berguncang di bawahnya. Ia memandang ke arah gunung yang tampak seperti menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Di sana, di balik kegelapan dan badai yang menyelimuti desa, ia tahu bahwa sang penunggu sedang menunggu tindakan yang nyata, bukan hanya kata-kata.
Dengan hati yang penuh keberanian, Mbah Gito melangkah maju ke arah gunung, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Ia tidak hanya berjalan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa yang ia cintai. Warga desa yang sedang melarikan diri, yang terjebak dalam kekacauan, melihat Mbah Gito berjalan menuju gunung, dan ada harapan yang muncul di mata mereka. Sang penunggu yang menyaksikan segala kejadian itu dari atas gunung semakin marah. "Kau masih berani datang lagi, dukun? Sudah terlalu lama kau melupakan kewajibanmu. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang?" Suara sang penunggu terdengar seperti petir yang memecah langit. Namun, Mbah Gito tetap berjalan, tidak menghiraukan amukan yang semakin hebat. Ia melangkah menuju tempat persembahan yang telah ia buat sebelumnya, membawa serta sesaji yang kali ini lebih dari sekadar makanan atau bunga. Ia membawa sebuah batu besar yang diyakini mengandung energi kuat, serta beberapa bahan yang hanya diketahui oleh dukun-dukun sakti. Ia juga membawa air dari mata air suci yang hanya dapat ditemukan di puncak gunung itu. Ketika ia tiba di tempat persembahan, Mbah Gito kembali berlutut dan meletakkan sesaji itu di atas batu besar. Ia mulai mengucapkan doa dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, memohon agar sang penunggu mengampuni kesalahannya. "Sang penunggu, aku datang membawa sesaji dan penghormatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku mohon ampun atas ketidakhormatanku. Ampuni aku dan seluruh desa ini. Aku bersedia melakukan apapun agar damai kembali hadir di tempat ini." Tiba-tiba, angin berhenti bertiup. Suara petir mereda, dan seluruh dunia seakan hening sesaat. Mbah Gito menunggu dengan sabar, merasakan beban yang besar, tetapi ia tetap teguh. Tidak lama setelah itu, suara yang berat dan menggelegar kembali terdengar, tetapi kali ini ada sedikit perubahan dalam nada suara sang penunggu. "Dukun, kau telah datang dengan ketulusan. Tetapi apakah kau benar-benar siap menanggung akibat dari perbuatanmu?" Suara itu bergema, lebih lembut namun tetap penuh kekuatan. Mbah Gito mengangguk, tidak ragu sedikit pun. "Aku siap, sang penunggu. Aku siap menerima segala akibat yang datang. Aku hanya ingin agar desa ini bisa selamat dan segala kesalahan yang telah aku lakukan bisa diperbaiki." Suara sang penunggu terdiam sejenak. Angin kembali berhembus, meskipun tidak sekeras sebelumnya. Akhirnya, sang penunggu berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah dan penuh pemahaman. "Baiklah, dukun. Aku akan memberi kamu kesempatan. Namun, kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar telah belajar dari kesalahanmu. Jika kau ingin menjaga desa ini, maka kau harus menjaga alam ini. Jangan lagi mengingkari janji atau meremehkan kewajibanmu. Dan ingat, setiap sesaji yang diberikan harus dilakukan dengan hati yang tulus." Mbah Gito menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih dengan penuh haru. "Terima kasih, sang penunggu. Aku berjanji akan menjaga alam ini, menjaga kehormatan, dan memberikan yang terbaik bagi semua." Setelah itu, seolah-olah sebuah cahaya terang menyinari gunung tersebut, dan angin yang menderu seketika mereda. Desa yang sebelumnya terancam bencana besar, kini kembali tenang. Mbah Gito merasakan beban yang sangat berat di hatinya mulai terangkat, dan seluruh tubuhnya terasa lega. Ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua, namun ia juga tahu bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Setelah kembali ke desa, Mbah Gito mengumpulkan seluruh warga dan menceritakan apa yang telah terjadi di gunung. Ia mengajarkan mereka untuk lebih menghormati alam dan kekuatan yang ada di sekitarnya. Warga desa mulai menyadari bahwa mereka harus menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam, serta menghormati kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Mbah Gito kembali menjalani hidupnya sebagai seorang dukun yang bijaksana. Ia tidak hanya membantu menyembuhkan orang, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam, tidak hanya untuk kesejahteraan manusia,
tetapi juga untuk keharmonisan seluruh kehidupan. Setelah kejadian besar itu, kehidupan di desa mulai berubah secara signifikan. Mbah Gito, yang telah belajar banyak dari pertemuannya dengan sang penunggu, kembali menjalankan perannya sebagai seorang dukun dengan penuh kebijaksanaan. Namun kali ini, ia tidak hanya dikenal karena kemampuannya menyembuhkan atau mengusir roh jahat, tetapi juga karena ajarannya tentang pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Ia menjadi figur sentral dalam mengedukasi masyarakat desa tentang keseimbangan hidup dan bagaimana memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat. Setiap pagi, Mbah Gito mengunjungi kebun dan hutan di sekitar desa, memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada alam. Ia selalu mengingatkan warga desa untuk menjaga kebersihan dan tidak sembarangan merusak pohon atau mencemari sungai. Dengan berbicara langsung kepada warga dan anak-anak, ia mengajarkan pentingnya menjaga alam agar kehidupan tetap seimbang dan terjaga. Namun, sang penunggu yang dahulunya marah besar, kini tampak hadir dengan cara yang lebih lembut. Terkadang, saat malam tiba, angin bertiup pelan dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti sebuah pesan. Warga desa kini tahu bahwa itu adalah cara sang penunggu menyapa mereka, mengingatkan mereka untuk terus menjaga keharmonisan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, warga desa mulai merasakan dampak positif dari hubungan mereka dengan sang penunggu. Mereka merasa lebih sejahtera, tanah mereka lebih subur, dan mereka tidak lagi dihantui rasa takut yang dulu sering mereka rasakan. Di tengah perubahan itu, Mbah Gito juga menemukan kedamaian yang lebih dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia mulai berusaha menjauhkan dirinya dari ambisi yang hanya mengarah pada kepuasan pribadi. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Meskipun ia tetap menjalani tugasnya sebagai dukun, ia kini lebih fokus pada mendidik orang lain tentang kehidupan yang sederhana dan penuh rasa syukur. Pada suatu sore, setelah mengajari anak-anak desa tentang cara menjaga kebun mereka dan menghormati alam, Mbah Gito duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Ia memandang ke arah gunung, tempat pertemuannya dengan sang penunggu beberapa bulan sebelumnya. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur bahwa segala hal yang terjadi selama ini tidak sia-sia. Ia tahu bahwa ia telah menjalani jalan yang penuh liku. Tetapi itu semua membawanya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hidup dan alam. Mbah Gito memandang ke arah keluarga dan warga desa yang mulai berkumpul di sekitar rumahnya, tersenyum dan berbincang dengan penuh sukacita. Ini adalah gambaran kehidupan yang baru, kehidupan yang dibangun bukan hanya dengan usaha dan kerja keras, tetapi juga dengan rasa hormat kepada alam dan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Warga desa kini hidup lebih damai, tidak hanya karena mereka bebas dari bencana, tetapi juga karena mereka merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, yang mengatur keseimbangan alam. Ini semua karena kesadaran baru yang kita bangun bersama, pikir Mbah Gito. Karena kita belajar untuk menghormati alam dan kekuatan yang ada di sekitarnya. Dan karena itu, sang penunggu juga memberikan berkahnya. Mbah Gito pun mulai mengadakan lebih banyak pertemuan dengan warga desa, mengajarkan mereka tentang cara hidup yang lebih harmonis dengan alam. Ia menyebarkan ajaran yang telah ia pelajari dari sang penunggu, bahwa hidup yang damai dan sejahtera tidak hanya datang dari kekayaan materi, tetapi juga dari hubungan yang baik dengan alam dan makhluk-makhluk halus yang melindunginya. Ia mengingatkan mereka bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat baik akan membawa berkah, dan setiap perbuatan buruk akan mendatangkan konsekuensinya. Warga desa yang awalnya hanya fokus pada mencari nafkah, kini mulai menumbuhkan kesadaran baru. Mereka menanam lebih banyak pohon, menjaga kebersihan sungai, dan berbagi lebih banyak dengan mereka yang membutuhkan. Mereka tidak hanya fokus pada hasil dari usaha mereka, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan oleh setiap tindakan mereka terhadap alam sekitar. Kehidupan mereka menjadi lebih sederhana, tetapi jauh lebih bermakna. Dalam perjalanannya, Mbah Gito pun semakin dihormati.
Tidak hanya karena kemampuan dukun sakti yang dimilikinya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam hidup dan cara ia membimbing orang lain. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekayaan atau kemampuan sihir, tetapi pada kebijaksanaan, ketulusan hati, dan keharmonisan dengan alam. Suatu pagi, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, Mbah Gito duduk di halaman rumahnya, melihat anak-anak desa bermain di dekat sungai yang bersih dan jernih. Ia tersenyum, merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Desa ini, yang dahulu pernah dilanda ketakutan dan bencana, kini menjadi tempat yang penuh harapan dan kesejahteraan. Ia menatap gunung yang jauh di sana, tempat sang penunggu menjaga alam dan segala kehidupan di sekitar desa. Dalam hatinya, Mbah Gito berterima kasih kepada sang penunggu, karena telah memberinya pelajaran berharga tentang hidup, tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan tenang, Mbah Gito menutup matanya dan berdoa dalam hati. Terima kasih, sang penunggu, karena telah memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri dan hidup dengan lebih baik. Kami akan terus menjaga keseimbangan ini dan hidup dengan penuh rasa syukur.